Shalom. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya hendak juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube kami GBI Trate. Puji Tuhan karena semua berkat kemurahan Tuhan, karena semua berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Amin. Bapak Ibu boleh kasih salam depan belakang kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Baik ya, Tuhan Yesus memang sangat baik buat kita semua. Kita dikasih nafas hidup, kita diberikan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Itu sekali lagi karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan buka di dalam doa. Nanti saya minta Bapak Dede Kusnadi untuk membuka di dalam doa.
Kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa pada pagi hari ini. Bila kami boleh ada sebagaimana ada, kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Tuhan tolong pimpin dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik Tuhan, Aser Tuhan, WL, singer, tim musik, multimedia, terlebih hambanya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu, hingga kami yang hadir diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Kau pakai terus bibir mulut-Mu Tuhan, biar Engkau yang memberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita hadir di tempat ini, pastinya kita semua memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kita jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan karena kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku
saat ini Tuhan. Katakan dengan segenap hati bahwa kita rindu Tuhan dan kita rindu diurapi oleh Tuhan saat ini Yesus. Bapak Ibu, siapa yang yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar? Amin. Boleh angkat tangan? Bukan besar aja ya, tapi maha besar. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha dahsyat. Mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita katakan dengan penuh dengan iman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nanti dalam nama Bapa Ibu saja, nama menyembah Tuhan. Anak-anak kita adalah yang besar, yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Amin. 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 Kita mau pakai segala apa kita mau menyembah Tuhan, kita mau pakai hidup kita semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita menunjukkan nama Yesus. Sebab kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Setiap hari kasih-Nya selalu baru. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Katakan dengan imanmu, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorakan haleluya. Katakan dengan imanmu, setiap hari kasih-Nya nggak pernah terlewatkan dalam hidupnya. Amin. Tak pernah terbatalkan, berkat Tuhan turun atas hidup kita. Yes. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita boleh sama-sama tepuk tangan yuk buat Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Sama-sama kita katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu Tuhan, selalu menopang hidup kami, selalu pegang erat. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab tangan Tuhan gak pernah berhenti menopang setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, boleh sapa kanan kiri katakan, kasih setia Tuhan gak pernah berakhir. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Apapun kondisi kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang datang di tempat ini maupun yang di rumah ikuti melalui live streaming sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi permasalahan, apapun itu. Pagi hari ini saya cuma mau ngajak satu hal. Apapun yang Bapak, Ibu, Saudara hadapi, bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Sebab hanya nama Yesus yang sanggup memberikan jawaban. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kelegaan, pemulihan dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Boleh berikan tepuk tangan buat nama Yesus yang luar biasa. Saat tiada jalan, haleluya Tuhan Yesus, hadapi persoalan, Kau ada di sana Tuhan. Yesus ada di sana dan memberiku pahitnya kenyataan. Terkadang kita gak bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saat ini Tuhan Yesus ada di sana, memberikan jawaban, memberikan kepastian.
Haleluya. Dan memberiku jawaban, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku sekali lagi katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama Yesus. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Amin, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hanya nama Yesus. Amin. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku saat ini. Bapak Ibu kalau merasakan Bapak Ibu sedang dalam pergumulan, Bapak Ibu sedang dalam permasalahan, Bapak Ibu sedang dalam persoalan, apapun yang dihadapi kita semua saat ini, hanya satu yang dibutuhkan saat ini, panggil nama Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan sendiri berkata bahwa Dia akan terus menyertai kita. Oleh sebab itu Dia memberi nama dirinya adalah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang selalu beserta dengan kita. Yang saat ini Bapak Ibu perlukan adalah panggil nama Tuhan Yesus, panggil nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya nama-Nya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Biar jemaat sendiri katakan hanya nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terus panggil nama Tuhan Yesus. Ya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Amin.
Hanya nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Nama Yesus berikan surga. Sekali lagi serukan nama Yesus. Hanya nama Yesus. Amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus yang memberikan jawaban. Nama Yesus yang memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Hanya nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Biar musik terus memuji Tuhan. Mari kita terus memanggil nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus, Tuhan Yesus, kami butuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya nama-Mu yang memberikan jawaban bagi kami. Hanya nama-Mu yang memberikan pengharapan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terus panggil namanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan serukan nama Yesus sekali lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segala. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakan dengan yakin, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan. Siapa Kau segalanya bagi kami. Amin, Tuhan Yesus. amin, amin.
Bapak biar boleh melalui pujian yang kami naikkan. Haleluya. Saat pagi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan untuk kami terus memanggil nama Tuhan Yesus. Ya, Saat kami dalam pergumulan, saat kami dalam persoalan, hanya satu yang mau kami lakukan, datang di bawah kaki-Mu dan memanggil nama Tuhan Yesus. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk jamahan Roh Amin, Kudus-Mu. Arasi. Terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan. Amin. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan Amin, sebagian dari amin, firman-Mu Bapa. Haleluya. Yang urapi setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi murid yang baik. Amin. Yang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Amin. Dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Amin. Berkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Haleluya. PDP Leonita yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu, boleh menguatkan setiap kami, boleh menegur setiap kami melalui firman-Mu, dan juga boleh mengingatkan kami Haleluya, Tuhan, Ramas. betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami Amin. Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, Kau berkati juga setiap kami Iya. baik di tempat ini Yes, maupun kami yang mengikuti ibadah melalui streaming. Haleluya. Yang urapi kami Tuhan Yesus satu persatu dengan firman-Mu. Haleluya, Mas. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus. siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Saya menyapa juga bagi yang ada di rumah ya, yang tidak dapat hadir dengan keberadaannya yang haleluya, hari ini kita mendapatkan sukacita yang luar biasa. Lewat pujian kita diberikan kekuatan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, di awal dikatakan bahwa Tuhan kita maha besar. Dan bukan itu saja, bukan dia hanya maha besar, maha tinggi dan jauh di sana. Tapi dia ada di tengah-tengah kita. Ya, ditutup dengan Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Meskipun kehidupan kita saat ini kita yakin dan percaya bahwa kita ini setia kepada Tuhan. Ya, saya melihat jemaat di tempat ini adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang setia, ya. Saya kenal dari mulai kecil. Ya. Salah satunya ini adik saya Ibu Rita. Ketika saya pertama kali kembali kepada Tuhan, masuk di ibadah di gereja di Suryani. Saya melihat Ibu Rita, baru umur berapa ya? Tahun 63 tak? 13. Ya. Iya. Dia melayani masih unyu-unyu ya. Tapi udah melayani kolektan. Ya. Kita kenal dengan tiga darah ini tapengpong. Tata, pepeng, popong. Saya bilang, loh anak segede gitu aja bisa melayani. Kenapa saya gak bisa ya? Dan dia menjadi pacuan. Ayo, kalau dia bisa melayani kenapa saya gak bisa? Dan saya mau berlari melalui dia. Melampaui dia. Tapi enggak juga ya tak, tetap aja sama-sama. Puji Tuhan. Setia kepada Tuhan bukan berarti kita hidup damai-damai saja. Tenang-tenang saja, aman-aman saja, betul? Berapa banyak di antara kita menghadapi jatuh dan bangun, cung. Oh yang lain siap, wah hebat yang di tengah ini gak ada yang ngacung. Berarti jalannya selalu rata lewat tol aja ya. Kita kebanyakan lewat jalan biasa. Kena macet kepaksa mesti lewat gang. Ya, saking macetnya jalannya kendaraannya gak bisa jalan, turun jalan kaki. Berapa banyak kita yang menderita karena Kristus. Ya, firman Tuhan hari ini yang di judulnya atau temanya diberikan kepada saya. Luar biasa. Menderita karena Kristus. Berarti ada yang menderita bukan karena Kristus, betul? Iya, ada banyak. Tapi yang menderita bukan karena Kristus nggak dibahas itu mah. Karena itu bukan yang diminta oleh pengurus di tempat ini untuk kita bicarakan. Tapi yang menderita karena Kristus. Udah hidup di dalam Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tadi ya. Berjalan bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Hidup dengan benar, dengan baik. Tetap aja menderita. Kenapa tuh?
Nah, itu satu pertanyaan yang mesti ada jawabannya. Kalau pertanyaan yang tidak ada jawabannya berarti satu pertanyaan yang mustahil. Nah, karena tidak mustahil, maka kita mendapatkan satu ayat, bukan satu ayat, ini ada beberapa ayat, tiga ayat ya, 12, 13, 14. 3 ayat dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 ya. Karena ada 3 kita baca, saya baca ayat yang sampai mana ya, ini gak ada alat tulisannya. Oke, jadi saya baca ayat yang ke-12. Bapak Ibu nanti baca yang dari mulai kata sebaliknya. Lalu kita bersama-sama membaca dari kata berbahagialah. Oke? Ya, supaya semua sama-sama membaca kebagian. Ya, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak Ibu, dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. sama-sama. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya. Jadi ini jawabannya kenapa kita udah hidup benar, nggak berbuat salah, baik menurut hukum agama atau hukum yang ada di negara ini. Kenapa kita yang jalannya lurus terpaksa harus berbelok? Kenapa yang jalannya rata harus jadi berbatu-batu? Kenapa kadang-kadang ada duri? Kenapa? Katanya, ya. Jadi jangan heran. Menurut Rasul Petrus, ya, menderita karena Kristus sebagai orang Kristen. Karena ada yang menderita karena Kristus tapi bukan sebagai orang Kristen. Banyak kita baca di Alkitab ya. Mereka menceritakan tentang Kristus tapi berbuat tidak sesuai dengan hidup Kristus. Waktu dia menderita ya itu mah tanggung jawab sendiri ya. Betul nggak? Tapi kalau kita menderita karena Kristus sebagai seorang Kristen yang baik ya. Oke, yang pertama ini kok yang pertama 1. Mana yang ke-1? Next berikut, jangan heran. Nanti dulu apa tidak ada dia di sana. Oke, di sana aja ya. Jangan heran. Api siksaan itu datang hanyalah sebagai ujian. Kata Rasul Petrus ya. Jangan heran. Kenapa mesti heran? Anggap aja itu suatu ujian katanya ya di ayat 13. Lalu yang kedua, bukan saja kita heran karena itu. Tapi bukan saja sebagai ujian, tapi dikatakan di ayat yang ke-14, next berikutnya. Ada sukacita di akhirnya. Jadi segala sesuatu yang kita jalani itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya itu katanya kita kalau mendapat bagian dalam penderitaannya, maka nanti kita akan mendapat bagian dalam kemuliaannya ketika Ia datang kelak, dengan catatan kalau kita tetap setia. Ya, waktu kita mendapatkan bagian dalam penderitaannya, menderita lalu jadi orang Kristen teh begini-begini aja. Bukannya makin baik kok jadi makin menurun. Bukannya makin untung malah jadi buntung. Bukan saja makin makin hebat tapi makin jadi melarat. Udah lebih baik jangan. Ya. Baru-baru ini dalam satu pertemuan ada satu keluarga ya. Dia sendiri menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Keluarganya belum percaya kepada Tuhan. Dan ketika dalam satu babak kehidupan. Ini kan kita punya babak kehidupan ya. Berbabak-babak, berseri-seri. Dalam satu seri kehidupan saat ini. Dia bekerja dan tidak mendapatkan hasil.
Dan dia melakukan sesuatu yang baik tapi tidak mendapatkan yang diharapkan. Bahkan kehidupannya makin lama makin menjadi mundur. Lalu keluarganya bilang, oh ikut Kristus. Oh jadi begitu. Udah balik lagi aja. Berapa banyak di antara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang balik kembali kepada jalannya dulu, ya, termasuk si Rasul Petrus ini, betul nggak? Ya, ketika dia kecewa Tuhannya yang luar biasa itu, akhirnya harus mati. Dan ketika dia berkata, aku akan membelamu, bahkan sampai masuk penjara atau mati sekalipun, Tuhan berkata, Petrus, Petrus, malam ini juga kamu akan menyangkali aku bahwa kau tidak kenal aku. 3 kali. Bukan sekali, 3 kali. Dan itu nyata. Lalu Petrus berkata, iya ya. Wah. Lalu mati. Orang yang bisa membangkitkan orang mati, mati. Dan gak ada jadinya bahwa orang yang mati bisa bangkit sendiri. Jadi ketika Petrus mendapat kabar bahwa Yesus bangkit. Lalu dia lihat di kuburan, kuburannya memang kosong. Tapi kosongnya kenapa? Betulkah bangkit? Siapa yang membangkitkan? Yang punya kuasa membangkitkannya itu Yesus. Tapi Yesusnya sekarang sudah mati dan sudah dikubur. Dan dikubur, ketika dia lihat dikubur, kuburannya kosong. Jangan-jangan. Ya, karena ada rumor. Itu penjaga-penjaga disuap oleh imam-imam bilang bahwa mayatnya dicuri. Jangan-jangan kadang-kadang kan, bukankah kita juga punya pemikiran seperti itu? Jangan-jangan. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Sekali lagi ditanya, sampai 3 kali. Baru Petrus sadar bahwa dia diminta Tuhan untuk bisa kembali. Karena sebelum itu dia berkata, Petrus, pada waktu engkau sadar dan berbalik, jadilah menjadi penguat teman-temanmu. Sebab itu dia berkata, waktu kita mendapatkan penderitaan di dalamnya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Sebab itu dia bertahan sampai akhir. Karena dia bertahu bahwa akan ada sukacita di akhir daripada itu ya. Lalu yang ketiga, dikatakan next berikutnya apa? Akan ada yang menolong, jangan takut. Ketika kita mendapatkan ujian itu, mendapatkan masalah atau penderitaan itu, jangan takut katanya. Waktu kita berjalan melalui itu, maka dikatakan berbahagialah sebab kita waktu menderita itu ada Roh Allah yang akan menolong kita. Sebab itu saya selalu setiap pagi saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Kau memberikan kepadaku rohmu. Rohmu yang ada dalamku. Rohmu yang ada dalam hatiku. Rohmu yang ada dalam pikiranku. Sehingga kita dituntun untuk berjalan. Karena kita tidak berjalan dan berhenti pada hari ini. Kita harus berjalan terus, mau tidak mau harus berjalan. Meskipun kita tahu, udahlah hari ini aja, hari Minggu aja. Lalu besok jangan hari Senin, besok tetap Minggu. Lusanya tetap Minggu, akan begitu? Enggak, meskipun kita tetap kita tidak mau melangkah ke hari ke depan, tetap aja harinya jalan. Besok mau nggak mau tetap jadi hari Senin. Berikutnya jadi hari Selasa. Ya, mau tinggal tetap di hari Selasa nggak bisa. Mau tetap ditinggal di tahun 2025 tidak bisa. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, tetap jalan. Jadi tahun 2026 sampai sekarang tanggal 10 Mei. Tetap besok tanggal berapa? Mau tetap tinggal di 10? Nggak bisa. Tetap harus jalan. Nah, sambil berjalan itu Tuhan berkata, berbahagialah kita. Karena kita akan ada yang
menolong. Nah, sekarang apa tujuan Kristus ketika ia mengizinkan kita mendapatkan ujian ini? Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu pasti ada tujuannya. Pasti ada sesuatu yang akan diharapkan oleh Tuhan. Ya, waktu kita diberi diizinkan. Kenapa kita tahu bahwa itu diizinkan? Kita ingat kisah Ayub, bukan? Ya. Apa yang ada dan terjadi dalam kehidupan Ayub, masalah-masalah yang dihadapinya, itu adalah gambaran apa yang akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Si Ibu Leoni mah nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin. Nah, itu kenyataan. Saya mah gak siap, gak bisa gak siap. Siap gak siap gak datang. Cok masalah. Kita mah gak, siapa di sini yang mau masalah? Cung. Gak ada yang mau masalah, betul gak? Tapi waktu kita gak mau masalah, masalahnya datang. Nah kalau kita gak mau bagaimana? Jangan masuk ya, gak bisa udah masuk. Kita gak mau sakit. Siapa yang mau sakit? Gak ada yang mau tanya sama Albert semua. Itu pasien-pasien mau sakit? Enggak. Kalau bisa gak mau tuh datang ke Albert. Gak ada yang mau datang ke dokter. Ya jangan sakit, tapi kita bilang jangan sakit, jangan sakit. Sakit saudara. Tanpa kita tahu, datang tuh tiba-tiba. Iblis berkata begini, Ayub itu hebat kata Tuhan. Wih, kalau udah Tuhan yang acung jempol itu memang betul-betul terjadi. Memang betul kenyataan. Sebelumnya di Ayub itu dituliskan Ayub itu orang yang saleh, hidup benar. Sampai anak-anaknya kalau bikin pesta karena dia sangat kaya jadi anak-anaknya juga menikmati kekayaan orang tuanya. Pesta dibuatkanlah suatu upacara atau penyucian. Minta Tuhan ampuni. Kalau dalam waktu mereka bersukacita ada kata-kata yang salah. Ada sikap yang salah. Ada tindakan-tindakan mereka yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan ampuni. Dia buat satu korban bakaran buat Tuhan. Bukankah itu lebih baik, yang terbaik? Tuhan berkata luar biasa Ayub itu. Kata iblis, pantas aja dia percaya kepada Tuhan berbuat segala. Sebab dia kaya. Gak siap. Dalam keadaan tidak waspada, semua terjadi dalam satu hari. Semua kekayaannya lenyap. Bukan itu saja, anaknya yang 10 yang didoain tiap hari. Bapak Ibu siapa yang gak pernah mendoakan anaknya? Gak ada ya? Yopi selalu mendoakannya. Meskipun si anak itu sekarang udah gede. Udah punya anak lagi sendiri masih didoakan? Masih. Tapi 10 anak dalam satu kesempatan mati semua. Bayangin. Gak siap Ayub. Apa lalu Tuhan berkata, Ayub siap-siap ya. Besok semua hartamu habis. Nah, besok semua anakmu mati. Jangan bikin pesta. Semua masing-masing di rumah. Nggak tuh. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Apa? Tuhan izinkan. Cuma Tuhan berkata, awas ya. Semua boleh kau sentuh. Tapi jiwanya tidak boleh. Kita dalam hidup, dalam Tuhan. Waktu kita mengalami sesuatu masalah. Ingat, ada satu tujuan Tuhan. Yang pertama yang saya pikir, apa ya nih tujuan Tuhan. Jadi saya ingat tentang murid. Kalau namanya ujian itu berarti apa? Anak sekolah, bener gak? Apa Yopi sekarang masih ikut ujian? Enggak, karena udah bukan anak sekolah lagi. Tapi saya dengar Mona yang mau sekolah lagi ya. Hehehe, ada bocoran. Dia memang, ini anak saya yang satu ini memang dia paling suka belajar.
Dan kita yang nggak suka belajar, siap nggak siap kudu belajar dari kehidupan. Dia suka belajar. Dan begitu dia masuk dalam satu sekolah, nantinya bakal ada ujian gak nak? Ada sekolah yang gak ada ujiannya? Taman kanak-kanak aja juga ada ujiannya. Taman kanak-kanak, karena saya guru taman kanak-kanak, ada ujiannya. Meskipun tidak tertulis, tapi kita tetap, ya, kita tetap apa? Mengawasi. Sampai mana ini, ya, tingkatnya. Oh, dulu dia nggak bisa berkata-kata dengan baik, dengan susunan kata-kata yang teratur. Sekarang jadi bisa. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Waktu berdoa dia tahu bahwa dia kalau berdoa mesti lipat tangan, tutup mata. Ya, nggak berdoa sambil nyumput di kolong tempat tidur, kagak kan? Atau ya berbuat sesuatu tapi dia berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Saya selalu nyanyikan begitu. Ya mereka lipat tangan, tutup mata. Sekarang udah pintar. Ada ujian, ada pembelajaran, pasti ada ujian. Yang pertama adalah naik level tentunya. Ya, kalau SD ujian kelas 6 masuk ke SMP, sekarang mah jadi tetap aja jadi kelas 7. Kenapa ya? Karena pemerintah mencanangkan bahwa anak-anak di Indonesia itu harus lulus. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus sekolah, lulus. Kalau dulu lulus SD, sekarang jadi lulus SMP. Ditingkatkan jadi lulus SMA, jadi lulus tingkat atau kelas 12. Mungkin nggak tahu tahun berapa lagi nanti jadi di universitas jadi kelas 13 barangkali. Ya, tapi ini sekarang sudah kelas 12. Ada ujian naik. Ya, dulu dari SD 6 tahun lama sekolah ya. Kelas 3 baru 4, 5, 6. Masuk SMP 1, 2, 3. 2, 3 naik lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Naik level, naik tingkat. Nah, dalam tingkat-tingkat ini kalau di ujian kan naik kelas, terus naik di kelas-kelas yang lebih tinggi. Nah kalau dalam kehidupan kita apa yang naik? Yang pertama kalau saya perhatikan akan pada waktu kita bisa mengatasi salah satu persoalan kita, maka iman kita akan menjadi lebih kuat. Kita mengamini bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa kita bisa melewati hal-hal itu karena apa? Tuhan yang bekerja. Kita mengamini ayat firman Tuhannya berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa yang mengasihi dia. Diamini, diyakini. Iman menjadi lebih kuat. Lalu semangat menjadi lebih berkobar-kobar. Lihat aja Petrus ya. Ketika dia dibilang, kamu mah lagi mabuk. Nanti kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Semua berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Lagi mabuk. Bukan mabuk. Petrus yang dulu takut waktu, ini orang Galilea nih, ini pengikut Kristus itu Yesus itu. Bukan, saya nggak tahu. Mungkin kamu cek orang Sunda sekarang mah, daek mendu, daek pae itu wawu. Itu mengutuki diri sendiri, daek mendu, daek pae itu berarti berani mati. Biar saya mati, saya nggak kenal. Bilang begitu, tapi sekarang dia bangkit, dia mengabarkan Injil. Dia berkata-kata tentang Yesusnya. Berapa orang yang dibaptis? 3.000. Sesudah itu berhenti? Enggak. Petrus bekerja. Melayani di berbagai tempat. Mendapatkan karunia-karunia. Karunia kesembuhan. Dan dia melihat bahwa Allah bekerja bersama dia. Dan dia semangatnya berkobar. Dia berjalan. Lalu dikatakan jangkauan pelayanannya menjadi lebih
lebih luas. Ya. Di sini tidak ada Pak Yosep. Tugas ke tempat lain. Dulu mah saya kenal dia teh anak remaja, tah di Kopo. Ya. Dia hidup dalam satu Tuhan pimpin. Tahu-tahu saya sekolah di Inti, Bu, haleluya. Masuk S2 di Karisma jadi S3. Jangkauan pelayanannya menjadi lebih luas. Ternyata dia nggak ada di sini tuh. Dia ada di mana? Nggak tahu. Dia melayani orang yang mendapatkan ujian dan naik level. Maka jangkauan pelayanannya menjadi lebih luas. Puji Tuhan. Ya. Tapi bukan itu saja. Yang kedua, waktu kita diizinkan mengalami atau menghadapi masalah, berarti ada satu target yang akan diselamatkan. Ya. Oke. Tolong Yohan. Boleh bacakan Yohan. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 35. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai 35. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Ya. Ini kisah dari Paulus dan Silas. Dia dipenjara bukan karena dia mencuri, bukan karena menipu, bukan korupsi, atau bukan karena pembunuhan, bukan karena perampokan, atau bukan karena pemberontakan kepada pemerintah, tetapi karena mengabarkan kabar Injil kepada orang-orang. Nah, mengabarkan sesuatu berita yang baik. Biasanya memberitakan sesuatu berita yang baik seharusnya adalah mendapatkan perhatian dan penghargaan. Ini mah enggak. Berapa banyak di antara kita yang begitu? Begitu kita berbicara sesuatu tentang iman kita, lalu ini penistaan agama. Betul, kenyataan. Berapa banyak? Banyak. Diapain? Di penjara. Padahal mempertahankan imannya. Enggak nyinggung. Kenapa disuruh disebutnya menyinggung? Ya karena begitulah dunia kita. Dunia yang harus kita hadapi. Waktu kita menderita karena Kristus. Tapi kita tahu sekarang. Paulus dan Silas enggak ngerti mungkin saat itu. Tapi dia tahu bahwa Tuhan berserta dia. Jadi ketika dia di penjara, tangannya dipasung, kakinya dipasung, dirantai, ditaruh dalam penjara yang paling tengah supaya tidak bisa melarikan diri. Dijaga berlapis-lapis, berpintu-pintu.
Dia bilang, Tuhan baik, Tuhan itu baik. Kalau aku menderita karena Kristus, maka nanti aku akan mendapatkan kemuliaan bersama Kristus. Begitu prinsipnya. Dan kalau Allah bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Pintu-pintu penjara bisa terbuka. Gak ada yang buka sendiri, hebat. Belenggu itu pecah sendiri, patah sendiri, pasungannya terbuka sendiri. Mereka sebetulnya bisa kabur dan bisa bebas gitu ya. Tapi enggak. Kepala penjara begitu mendengar berita, waduh pintu semua terbuka, habislah. Bukan 1 orang, 2 orang nih yang melarikan diri, seluruh isi penjara melarikan diri. Dia mau bunuh diri daripada dia disiksa oleh atasannya. Tapi Paulus dan Silas bilang, jangan, kami semua masih di sini. Dan kalau kepala penjara itu melihat, dia memang di penjara bukan karena kesalahan, dia tahu. Ya. Tapi dia harus menuruti perintah. Jadi dia memenjarakan mereka. Tapi ketika mereka melihat, kepala penjara ini melihat bahwa mereka yang dipenjarakan bukan karena kesalahannya itu, tidak melarikan diri. Maka dia berkata, Tuhannya pasti adalah satu yang luar biasa. Sampai semua pintu-pintu bisa terbuka, semua belenggu bisa dipatahkan. Tapi mereka tidak melarikan diri. Lalu dia membawa Rasul Paulus dan Silas ini ke rumahnya. Dalam kesempatan itu Paulus dan Silas memberitakan Injil. Seluruh isi rumah kepala penjara, istri dan anak-anaknya, mungkin kalau dia punya menantu dengan menantunya, mungkin sudah punya cucu dengan cucunya, diselamatkan. Ada target yang diselamatkan. Mungkin dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita gak mengerti kenapa harus terjadi. Mengapa kita harus mengalami hal ini. Mengapa saya jadi berada di tempat ini dalam keadaan seperti ini. Ingat, ada target yang Tuhan mau selamatkan melalui kita. Mungkin saat ini kita gak mengerti. Tapi satu saat Tuhan akan bukakan. Ternyata apa yang kita alami berbuahkan kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga, next berikutnya, ada maksud Tuhan bagi seseorang. Kalau kejadian-kejadian yang menyeramkan bagi anak-anak Tuhan pada waktu itu. Dalam sesi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Mulailah babak yang ketiga, yaitu babak di mana Roh Kudus bekerja. Dan murid-murid Tuhan yang percaya kepada Yesus sampai sekarang ya masih tetap dianiaya. Semua pengen dibelung, kalau bisa itu nama Yesus itu dihilangkan, ditiadakan. Sampai sekarang ada satu istilah bahwa bukan saja nama Yesus ditiadakan, tapi nama Israelnya harus dilenyapkan dari muka bumi. Ada maksud-maksud seperti itu. Kita gak mau dengar, tapi kita pasti dengar. Karena itu memang ada dan kenyataan. Tapi pasti ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu yang mau disebut murid-murid dalam jalan lurus. Pada waktu itu dikatakannya begitu ya. Sampai mereka harus dianiaya. Salah seorang namanya Stefanus. Ketika Stefanus dianiaya karena mengabarkan Injil, dia dilempari batu. Sampai mati. Dan ketika Stefanus mati dan semua jadi menyebar kemana-mana. Ada satu orang yang waktu melihat itu, oh ini pasti bagus nih. Karena dia seorang yang ya disebut Farisi, orang Farisi karena dia belajar Alkitab maksudnya Taurat. Dia belajar Taurat dan dia bekerja di dalam Taurat itu. Dia bekerja bersama-sama dengan orang-orang untuk menutup ini nih pasti bidat ini, pasti jalan sesat. Ya namanya Saulus. Dan dia berusaha untuk menarik orang-orang kalau bisa yang masih percaya Tuhan. Kalau tidak mau meninggalkan jalannya maka dia dibunuh. Kalau masih mau puji Tuhan bisa kembali lagi. Tapi Tuhan lihat. Tuhan berkata ini nih targetnya. Ya. Ketika dia berusaha untuk bisa mendapatkan legitimasi, suatu kekuasaan untuk bisa mengambil anak-anak Tuhan dan membuat anak-anak Tuhan mati, Tuhan datang. Saulus menjadi Paulus.
Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu di rumah boleh baca. Ya, bahwa Saulus dilawat Tuhan. Dan Saulus akhirnya menjadi Paulus. Ya, dia berubah dari orang yang menganiaya sekarang menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Dan dia menjadi rasul untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Satu kata yang sangat baik hari ini yang diberitakan. Dikatakan penderitaan karena Kristus adalah suatu kehormatan dan menjadi bagian kemenangan dalam Injil. Waktu kita mendapatkan kesempatan atau diizinkan Tuhan untuk bisa memasuki atau ada di dalam masalah itu, maka mari kita ingat, kita bisa naik level. Kedua, ada sesuatu yang bisa diselamatkan lewat apa yang kita alami. Dan ketiga, ada target yang akan Tuhan buat dalam setiap orang supaya dia bisa berbalik dan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Nah, ini catatan saya sedikit. Kenapa ya pada waktu kita mendapatkan masalah, kita udah berdoa sama Tuhan. Tuhan, sampai kata Tuhan Yesus, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhannya terdiam. Benar nggak? Berapa banyak di sini waktu berdoa sepertinya nggak didengar Tuhan. Angerwe sakit. Masalahnya teh angerwe ada. Sampai ada lagu kan? Meskipun gunung ini tidak berpindah. Tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Meskipun masalah ini tetap ada, percaya bahwa Tuhan punya rencana. Meren. Ya, meren barangkali. Karena apa? Tuhannya sepertinya diam. Satu, next berikut. Jadi saya menulis begini. Satu lagi. Ya. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Bener nggak? Di mana ada pada waktu ujian lalu gurunya ngoceh aja gitu? Nggak ada. Ya. Kenapa Tuhan sepertinya diam pada waktu kita menghadapi masalah? Kenapa sepertinya Tuhan tidak bekerja pada waktu kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik? Kenapa Tuhan sepertinya tidak menyembuhkan kita pada waktu kita sakit? Kenapa kita tetap masih lemah? Padahal kita ini melayani Tuhan, kita harus kuat Tuhan. Tapi kenapa kita diizinkan? Sepertinya Tuhan diam. Saya baca di satu buku renungan ada kata-kata mutiara di mana guru tetap diam kalau lagi murid lagi ujian. Ya benar juga sih. Waktu saya ujiannya gurunya ada. Tapi gurunya nggak pernah bilang, nomor ini teh isinya ini ya. Enggak tuh, nggak dikasih tahu ya Mon. Ayo jalan sendiri. Susah. Kita masih ini, apa ya ini teh isinya? Ini teh apa ya? Udah belajar, lupa itu jawabannya apa ya? Si guru nggak bilang, nggak bilang, enggak, diam aja guru mah. Dia lihat aja. Waktu ujian diadakan, guru akan diam. Sedang murid harus mengerjakan soalnya. Tapi yang kedua dikatakan, next berikutnya. Tapi waktu murid dinyatakan lulus ujian maka guru akan sukacita. Sama waktu saya juga. Ya. Papa mama di sini siapa yang gak sukacita waktu anaknya lulus ujian? Gak ada yang ngacung? Semua gak sukacita? Sukacita. Sukacita ya Taya. Saya ingat papa dulu waktu tata ulang ujian. Wah, luar biasa. Sukacita yang besar. Lulus anakku teh. Wah. Padahal manis pasti mau lulus jika namanya deg-degan orang tua teh. Anaknya yang ujian orang tuanya yang deg-degan. Bener gak nak? Ya terus si Ai. Mana Ali? Lagi ujian. Pasti deg-degan.
Kita doa, Tuhan tolong waktu dia menghadapi ujian, Tuhan tolong hasilnya teh bagus. Padahal udah ujian udah beres, hasilnya malah Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi begitu dikatakan lulus, apalagi dengan lulus dengan penghargaan. Oh, cum laude. Wih, luar biasa. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Next berikutnya satu lagi. Terkadang guru juga memberikan hadiah pada waktu muridnya berprestasi. Jadi apa yang kita dapat hari ini Bapak Ibu? Ayo, siapa yang menyimak dari awal sampai akhir? Apa yang kita dapat? Waktu kita ujian, ingat Tuhan tidak pernah membiarkan. Sebelum kita diizinkan mendapatkan ujian itu, kita pasti sudah diajarin lebih dulu. Ya, anak-anak TK juga diajarin nih kalau nulis teh begini, pegang pensil teh begini nih. Pegang pensil begini, bukan begini, ya. Bikin huruf A itu dari atas ke bawah, ke atas ya. Bukan begini, kan anak-anak TK tuh kalau menulis A teh gini, bulatnya ke sana, ke kanan. Padahal harusnya apa? Ke kiri. Betul enggak? Ya, tapi bikinnya begitu A, wish gitu. Selalu bikinnya arah ke kanan. Padahal waktu menulis itu harusnya ke kiri. Kalau B dan D bagaimana bedanya? B, saya bilang B perutnya di belakang. D perutnya di depan. Ya kan? B di belakang. B belakang, D depan. Oh iya gitu baru ingat. Nah kalau begitu sudah bisa nulis, haleluya. Gurunya berarti berhasil. Waktu ujian dilakukan. Maka ketika kita berhasil melaluinya, Tuhan akan senang. Jangan takut, Tuhan pasti memberikan kepada kita pendampingan. Ya, selamat menempuh ujian. Tuhan Yesus pasti memberkati, amin. Ayo, ada satu pujian yang luar biasa hari ini. Ya, pada waktu kita menghadapi, mungkin hari ini Bapak Ibu sedang hadapi ujian. Siapa yang lagi menghadapi ujian? Ujian betul. Ujian sekolah. Ujian kehidupan. Pasti dia. Jadi semangat betul. Yesus, Yesus, hanya Yesus. Yes, yes, hanya Yesus. Saya bilang ini orang pasti ada sesuatu nih. Ya, kita yang harus memberikan semangat kepada diri kita. Ya, Yesus ada. Hanya Yesus. Bukan saja memberikan pengharapan, tapi di dalam Yesus ada kepastian. Pada waktu kita menghadapi sesuatu, ada kepastian. Bahwa waktu kita menghadapi masalah, masalah itu bukan seperti masalah yang tidak ada kadaluarsanya. Pasti ada kadaluarsa. Ada masa titik. Buku juga kan enggak. Sok ada buku yang enggak pernah di end. Satebel apa buku tetap aja ada selesai. Ada selesainya. Jangan takut. Pada waktu menghadapi itu ada penolong. Ingat, di akhir ujian ada sukacita kalau kita siap menghadapi. Jadi kali ini kita siap apa enggak siap? Siap. Harus mau? Enggak mau ah. Siapa yang enggak mau masalah? Enggak mau masalah, enggak siapa juga enggak mau. Tapi kalau masalah datang, oke. Masalah boleh ada. Aku akan lewati karena Tuhan ada di sisiku. Ya, ayo kita nyanyikan lagu itu. Mari silahkan WL Singer membantu saya. Kuatkanlah hatimu lewati segala persoalan. Tuhan pasti sanggup. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Siapkan. Jangan berhenti harap padanya. Di awal lagi sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu.
berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ada yang berkata kepada saya, Tuhan pasti sanggup. Tuhan jangan pakai masih. Pasti. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi jalan yang sepertinya buntu, nggak ada jalan lain. Jalannya cuma satu arah. Di depannya ada pintu yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibuka. Kiri kanan temboknya tebal. Lalu kita bertanya, apakah Tuhan masih sanggup? Ya, kadang-kadang kita juga mesti berpikir, ini mah mestinya katanya Tuhan pasti sanggup. Tapi kadang pada waktu suatu saat di dalam satu pengharapan kita kepada Tuhan, yang Tuhannya tidak pernah sepertinya menjawab dan ada. Lalu ada pertanyaan dalam hidup kita, apakah Tuhan masih ada buat kita? Apakah Tuhan masih sanggup? Apakah kuasanya masih tetap sama? Apakah Tuhan masih tetap mengasihi kita? Ataukah karena kita saking salahnya, saking besarnya dosa, saking kotornya kita lalu Tuhan gak mau melihat kita? Nyanyian berkata, Tuhan masih sanggup. Sampai saat ini dan sampai kapanpun Tuhan masih sanggup menolong kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya undang seluruh sidang jemaat berdiri. Saya minta nanti dengan hormat Pak Samuel, papanya Mak, yang berdoa untuk firman Tuhan. Bangunlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Tuhan ada di sini. Dia ada di sampingmu. Dia mengenal engkau dalam segala hal. Apapun yang kau hadapi, keadaan seperti apa yang kau alami. Mungkin kau tidak sanggup berdiri, kau tidak sanggup melangkah. Tuhan ada di sampingmu. Dia akan menang. Katakan sekali lagi. Biarlah hati kita, iman kita, pemikiran kita, Tuhan pasti sanggup. Dan Tuhan masih sanggup sampai kapanpun, sebesar apapun permasalahan kita, seberat apapun penyakit kita, Tuhan sanggup, masih sanggup dan akan terus sanggup menolong. Dia tak tinggalkanmu, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau maha kuasa Tuhan. Engkau maha besar. Engkau tahu bahwa masalah di dunia ini terlalu kecil buat Engkau Allah dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Maka sadarkan kami Tuhan, betapa berkuasanya Engkau atas kami Tuhan.
Masalah kami bukan terlalu besar, terlalu kecil pikiran kami Tuhan. Engkaulah Allah yang memampukan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami seperti Yosua Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu jemaat Tuhan. Agar engkau tahu bahwa Yesus di dalam nama Yesus 2000 tahun yang lalu sanggup menyelesaikan masalah. Maka masalah kita juga jemaat Trate diselesaikan dengan kemampuan yang luar biasa. Karena engkau Allah yang luar biasa. Segala kebimbangan Tuhan, segala ketakutan dipatahkan kuasa dalam nama Yesus. Sehingga setiap kuasa Roh Kudus mengalir menguasai kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang maha hidup dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, keluarganya beserta anak-anaknya berkati Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang di sini juga berkati semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, silahkan duduk. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, amin ya. Firman Tuhan yang sangat menguatkan bagi kita semua yang disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta Pratama Leonita yang adalah mamah saya ya, itu saya manggilnya mamah gitu ya. Firman Tuhannya sangat menguatkan dan itu membuat apa ya, buat saya pribadi itu adalah jawaban dari setiap pertanyaan di dalam hidup saya dan dijawab hari ini. Oke. Saya akan membacakan warta gereja untuk minggu sepekan. Hari ini pukul 8.45 ada ibadah Abi Trate, ibadah anak, bertempat di ruang ibadah anak lantai 2 pukul 8.45. Kemudian ibadah remaja pukul 9 bertempat di ruang ini dengan tema It's Me or the Holy Spirit. Jadi kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sesuai dengan kriteria usianya masing-masing bisa mengikuti ibadah anak dan ibadah remaja pada hari ini. Kemudian pada hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 18.30 secara Zoom live streaming atau live streaming YouTube ada ibadah doa Selasa. Jadi mengundang untuk Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa Selasa. Dan hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pukul 8 ya Bapak Ibu, pukul 8 bertempat di tempat ini dan juga bisa mengikuti live streaming melalui YouTube channel GBI Trate dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Dr. Yosef Solihin MTH DTH. Jadi pukul 8 ya Bapak Ibu, hari Kamis 14 Mei pukul 8. Kemudian hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 melalui Zoom meeting pukul 5.30 itu ada doa pagi, selamat pagi Pak Turyani. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa bergabung melalui doa pagi bersama-sama hari Sabtu. Dan pada hari Sabtu juga tanggal 16 Mei 2026 pukul 10 bertempat di GBI Trate itu ada ibadah WBI Trate dengan tema langkah kecil tujuan besar. Karena kita suka memikirkannya besar-besar berarti langkahnya harus besar. Enggak ya, kalau kita enggak melangkah langkahnya kecil itu enggak akan melangkah, kita akan diam di tempat. Tapi kita mulai dengan langkah kecil ini untuk tujuan yang besar. Jadi suatu tema yang sangat menarik, mengundang wanita Beta Indonesia untuk ikut bergabung di dalamnya. Kemudian minggu depan kita akan berkumpul bersama kembali di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya. Pada tanggal 17 Mei 2026 ini balik lagi ya pukul 7 ya. Pukul 7 dengan tema kasih yang tak terpisahkan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pratama Hana Melianawati SH. Jadi kita akan berkumpul bersama kembali di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya minggu depan. Dalam rangka kita juga untuk menerima hari Pentakosta ya. Ini juga ada ibadah doa sepekan pada tanggal 18 sampai 23 Mei 2026 pukul 18.30 ya, tanggal 18 sampai tanggal 23 Mei pukul 18.30 bertempat di GBI Trate. Kita bersama-sama Bapak Ibu untuk doa sepekan.
Bapak Ibu yang pastinya sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini juga ada persembahan umum, bisa ditransfer melalui bank BCA atas nama GBI Trate, atau juga bisa melalui amplop persembahan yang ada di depan tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada persembahan pembangunan gereja, itu juga bisa ditransfer bank melalui BCA atas nama Maya Yasinta atau Mona Yolanda. Dan juga bisa memberikan melalui amplop persembahan yang ada di depan. Saya juga hendak menyampaikan laporan kas gereja bulan April 2026 ya. Penerimaan sejumlah ini 55.506.720 rupiah, dan pengeluarannya pas saya baca ini angkanya kok cantik ya, pasti nggak disengaja tapi kok cantik ini ya, 55.616.161 rupiah. Angka cantik, Tuhan juga berkati GBI Trate juga dengan cantik ya, berkat yang berlimpah. Kemudian untuk laporan kas pembangunan gereja, penerimaannya ini saya begitu baca, ini tuh mungkin tidak terbiasa ya, ini angkanya susah, miliar bacanya ya, 1,5 miliar, 1.508.405.845 rupiah ya. Latihan, siapa tahu nanti kita semua dapat terima duitnya segede gini ya, latihan ya, amin. Pengeluarannya adalah 1.513.665.647 rupiah. Suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita semua tahu bahwa pembangunan gereja ini udah sampai tahap ini tuh semua karena berkat Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya, dan Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan, amin. Selanjutnya saya akan membacakan ulang tahun Jemaat Trate minggu lalu. Pada tanggal 5 Mei 2026 ada Ibu Sutina. Ibu Sutina ada gak ya? Oh ada Ibu Sutina. Selamat ulang tahun. Kemudian tanggal 6 Mei 2026, ini kayaknya hari-hari, tiap hari hampir ada ya, Ibu Reni Anggrayeni. Ya, selamat ulang tahun. Kemudian tanggal 7 Mei Ibu Maya Yasinta Komara. Ada ya, ada. Kemudian tanggal 9 Mei Ibu Mira Yovita. Dan hari ini tepat hari ini tanggal 10 Mei Ibu Luciana. Ya, Tuhan memberkati, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, makin maju di dalam Tuhan, semakin indah di hadapan Tuhan, dan hidupnya semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku
amat baik Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami telah mengikuti rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan kami pulang dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Kami pulang dengan kemenangan karena Engkau menjanjikan pada kami adalah menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Berkati Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Berdoa juga Tuhan mulai dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia, soundman, usher, semuanya Tuhan, dan terlebih hamba-Mu Tuhan Ibu Pendeta Pratama Leonita yang telah Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati dalam keluarganya, berkati dalam kesehatannya Tuhan. Kami percaya Kau yang memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan, kami rindu, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari apa yang kami miliki ya Bapa, karena Kau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Dan kami rindu Tuhan semuanya persembahan yang kami berikan untuk Tuhan, untuk menjadi alat pekerjaan-Mu Tuhan di dunia ini. Berdoa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan, di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau buat selalu berhasil. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berikan kesehatan yang sempurna buat kami Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan dengan berkat jasmani dan rohani yang berlimpah. Dan berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Gembala sidang kami Bapak Pendeta John Samuel, berikan hikmat akal budi buat beliau Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna buat beliau, di dalam beliau menggembalakan kami sebagai domba-domba-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Engkau yang selalu bersama dengan beliau ya Bapak. Berdoa juga untuk Ibu Gembala, berdoa untuk anak cucu mantunya, kami percaya Tuhan Kau yang memberkati mereka semua. Dan biarlah keluarga ini menjadi garam dan terang dunia, jadi berkat dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami percaya Kau tambahkan 1 tahun lagi. Kau tambahkan juga berkat-Mu Tuhan. Kau tambahkan kesetiaan buat mereka Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Dan Kau pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan, gak lupa berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Biarlah gereja ini Tuhan mulai dari para pengurus Kau yang berikan sekali lagi hikmat marifat daripada-Mu saja. Biar para pengurus di gereja ini bisa bersatu padu Tuhan, untuk penuh dengan kasih Tuhan, bergandengan tangan untuk membangun Tuhan bersama jemaat-Mu Tuhan gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini semakin hari semakin lama Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang hadir Tuhan beribadah bersama dengan kami. Dan gereja ini Tuhan jadi berkat dimanapun gereja ini berada ya Bapak. Untuk lingkungan sekitar kami Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau yang memberkati mulai DRT RW Tuhan, pemerintahan baik di daerah maupun pusat. Berdoa untuk untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan, jajaran pemerintahan Kau yang memberkati, berikan roh takut akan Tuhan supaya mereka dapat membangun bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang Tuhan dimenangkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di akhir rangkaian ibadah kami pada pagi ini, kami sungguh-sungguh mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke rumah masing-masing. Biarlah penyertaan sempurna daripada Tuhan itu saja yang kami nikmati. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat tangan kita dan kita akan pulang membawa berkat yang berlimpah dari Allah Tuhan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati anak cucu mantumu. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus, dan di dalam kasih sayang anaknya
Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita, menyertai, menolong, menopang hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sepakat kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.